terhadap hasil-hasil dalam proses pemilihan pimpinan DPR. Dan kami menyatakan diri walk out. Demokrat yang memposisikan diri sebagai partai penyeimbang berperan penting dalam politik di parlemen. Bila aksi walkout-nya saat rapat-rapat paripurna mengesahkan RUU Pilkada menyebabkan Pilkada kembali ke DPRD, maka aksi Demokrat yang bergabung dengan Koalisi Merah Putih kali ini di rapat pertama DPR baru berbuah 1 kursi Wakil Ketua DPR. Mas Didi, ya. Demokrat sebagai penyeimbang. Betul. Dan kemudian kemarin ke Koalisi Merah Putih. Saya membaca di berita katanya itu gara-gara Pak SBY tidak ketemu Bu Mega. Tapi kemudian memang sesudah itu Ibas mengatakan, itu kita ke Merah Putih karena memang sesuai lah pandangannya. Tapi sudah keluar berita yang lain itu. Jadi orang mungkin tidak akan percaya yang mana nih yang Isu yang awal sama sekali tidak benar ya. Itu saya tegaskan lagi nggak benar. Walaupun sekarang kemarin dalam pemilihan pimpinan kami bersama Koalisi Merah Putih, tapi yakinlah bahwa ke depan kami tetap penyeimbang. Ini kan posisi pemimpin nanti kan harus berada netral di antara semuanya. Kami yakin wakil kami yang ada di pimpinan, Pak Agus Hermanto akan netral sebagai pimpinan, kan sebagai lalu lintas di dalam memimpin sidang. Kemarin itu ke depan tetap penyeimbang. Dalam arti kalau program-programnya Pak Jokowi bersama kabinetnya bagus, kenapa kita tidak dukung? Artinya saya ingin mengatakan ke depan tidak perlu khawatir dan ragu pada Demokrat, tetap dalam posisi tengah-tengah. Kita tidak pihak ke Merah Putih, tidak pihak juga ke Indonesia Jadi hebat. sangat tergantung kepada teman-temannya Bang Ferry Mursidan untuk kemudian merebut hati Demokrat? Saya kira tidak perlu direbut karena mereka menentukan pilihannya. Menurut saya agak kurang cerdas Siapa yang kurang cerdas kemarin? Ketua Umum Partai Demokrat. Menurut saya ketika dia tajam, harusnya waktu perubahan MD3 tanpa harus dirubah, dia tetap dapat posisi sebagai wakil ketua DPR. Itu ingat. MD3 tidak direvisi, di ranking dia tetap dapat wakil ketua. Hari ini hanya dengan manuver seperti yang menurut saya tidak menggambarkan kenegarawanan seorang presiden, dia tetap juga dapat wakil ketua. Jadi nggak ada yang hebat dari hasil itu. Jadi menurut saya ada salah main. Ini juga mungkin karena Mas Didi tidak hadir di lembaga DPR hari ini. Jadi kurang ada orang secerdas Mas Didi yang memberikan input. Jadi karena suasana perdebatan tidak ada. Nah, dalam konteks ini, bagaimana perolehan posisi dengan harusnya tanpa melakukan apapun itu bisa didapat, tapi dia bermanuver dan mengecilkan kadar kenegarawanan seorang presiden yang harusnya dia pelihara dia teguhkan untuk mengakhiri jabatan. Bang Ferry, kurang hebat Demokrat. Saya kira tidak ada manuver-manuver itu. Kurang hebat Demokrat. Tanpa manuver sebenarnya dapat. Ini manuver dapatnya sama gitu loh. Saya ini kira kan, menurut saya cara tajam melihatnya. Satu Mas Ferry, sebentar. Kurang hebat. Kurang hebat Demokrat, dan kemudian bagaimana dengan Koalisi Indonesia Hebat? Kalau kurang hebat juga dong nggak bisa menggait Demokrat sehingga tidak bisa dapat pimpinan dewan. Lu saya kira kan begini. Kalau soal gait menggait, menurut saya begini. Kita tahu, ya kan? Pada akhirnya setelah 20 Oktober itu akan berubah atmosfer politiknya. Kalau ya kan saya kita akan mengatakan begini, ya kan? Bukan soal menggait. Artinya seorang, ya kan, presiden dalam hal ini SBY tidak perlu kita gait, dia tahu apa yang terjadi di negeri ini. Memang menarik ya menurut saya manuver Partai Demokrat. Iya. Kita ini kan bukan politisi, Bung Ferry sama Mas Didi, ya Prof ya. Tapi sebagai wartawan, saya sedikit atau banyak mengertilah politik tuh, harus mengerti. Yang menarik itu bagi saya adalah manuver yang dibilang sebagai partai penyeimbang. Partai penyeimbang itu bisa menjadi kingmaker, tapi bisa juga menjadi the loser. Kan kira-kira begitu posisinya ya. Tergantung bagaimana cara bermainnya. Dugaan saya, memang ini jangka pendek. Saya percaya sama Mas Didi. Ini jangka pendek, karena setelah tanggal 20 memang akan berubah. Pilihannya kan begini, saya akan dapat posisi di sini sama, di sini juga saya bisa dapat. Tetapi di sini kan saya punya handicap sedikit atau mungkin besar.
taruhlah yang kita kenal selama ini, toh Ibu Mega tidak membuka pintu untuk bertemu berdua kan antara Pak SBY dengan Ibu Mega. Jadi kalau ada handicap ini, saya di sinilah, kayak gitu kira-kira ya. Apakah akan membuat bargain lebih besar? Sambil cari-cari kesempatan itu kan. Saya bukan terus terang, saya bukan politisi, jadi saya hanya ngomong seperti apa yang saya ingin tahu gitu aja. Aduh, saya sebentar ya. Sedikit saja boleh ya. Saya, artinya yang saya katakan tadi bukan karena diberi, tanpa dirubah undang-undang MD3 tidak diberi oleh siapapun, tapi undang-undang memastikan wakil ketua ada kepada Demokrat. Kita kasih kesempatan tanpa diberikan oleh siapapun. Tidak ada yang merasa harus berjasa. Saya pikir saya harus bicara ini menjadi soal Demokrat soalnya. ketum Demokrat mungkin gara-gara walk ya. out pada saat tanggal berapa tuh ya walk out. Nah, kalau orang mengetahui langsung di dalam, sesungguhnya pada saat itu tentunya kami berpendirian bahwa pemilihan langsung, pilkada langsung ini tentu harus ada perbaikan-perbaikan. Kami teguh opsi kami masuk. Ternyata kawan-kawan di Koalisi Indonesia Hebat tidak memperjuangkan hal itu, walaupun mendukung ya, kami tidak terlihat. Harusnya opsi kami itu diperjuangkan. Buat apa pilkada langsung tapi kalau tidak ada perubahan-perubahan signifikan dengan 10 syarat perbaikan. Ini yang kami tidak lihat. Tapi dimaknai bahwa kami bermanuver, saya rasa tidak. Rakyat juga ingin pemilihan langsung yang lebih bermartabat dan lebih jelas, jauh dari money politik. Dalam bukan karena itu kemudian 40 syarat kami itu jelas di sana. Sebetulnya saya ingin sebentar. Oke. Nggak, saya ingin mempertanyakan istilah penyeimbang. Sebab ini kan tafsiran yang bisa macam-macam. Kalau betul-betul penyeimbang dalam artian yang sejati, saya sih setuju dan senang melihat fungsi Partai Demokrat. Tapi Partai Demokrat kan tidak memainkan fungsi penyeimbang dalam sejarah, paling tidak dalam 2-3 bulan ini ya. Itu yang kalau kita mau lihat ya. Nah, Indonesia ini sedang melakukan konsolidasi demokrasi. Kita dipuji di dunia, dipuji di banyak tempat sebagai satu model karena bisa mengawinkan Islam dengan modernisme, dengan Islam, dengan demokrasi. Tapi ini kan dirusak oleh Demokrat sendiri. Dan pujian itu datang terus terang ke Pak SBY sendiri. Pujian itu datang ke SBY dan Demokrat itu dianggap sebagai partai yang memanggul beban itu. Nah, ketika beban itu tidak bisa dipikul oleh Partai Demokrat dengan sikapnya yang flip-flopping, yang pelin-pelan ya. Ini saya harus terbuka ya. Karena Demokrat itu bukan partai yang tegas gitu. Ini partai ini bisa kanan bisa kiri, ya kan? Jadi publik penyeimbang bisa kanan bisa kiri juga kali ya, Bang Ferry. Ya, tapi dengan satu sikap ya, dengan satu prinsip ya. Saya kira bukan kanan kiri gak ada masalah. Bagaimana kalau kanannya demi rakyat, kirinya demi rakyat, no problem saya pikir ya. Tapi ingat, posisi kami sekarang masih sebagai ruling party ya. Jadi 2-3 bulan ini tentu sebagai contoh misalnya BBM naik, kawan-kawan PDI dan Indonesia Hebat mendukung sana, kami tidak setuju. Kami tidak setuju karena katanya kan sebelumnya 2 tahun lalu ada program bahwa tanpa naik ada buku yang mengenai buku putihnya mereka ya harus diimplementasikan ya. Lalu juga kemarin tentu pilkada langsung yang dengan perbaikan itu sikap yang jelas yang harus mutlak dan diimplementasikan ya. Mas, lepas demi rakyat atau tidak, saya membayangkan penyeimbang ini berarti ada 2 pemain di situ, artinya Koalisi Merah Putih dengan Koalisi Indonesia Hebat, kemudian Demokrat ada di tengah-tengah. Itu penyeimbang bukan itu? Bukan penyeimbang. Bukan. Kalau lihat apa yang dilakukan peran oleh teman-teman Partai Demokrat, itu sebetulnya kanan kiri oke. Jadi saya nggak lihat penyeimbang. Mas Didi sebentar ya. Saya ke sebelah sini dulu. Kanan rakyat, kiri rakyat. Ketika masyarakat membutuhkan peran penyeimbang, harusnya tanpa keraguan dan tanpa catatan 10 harus langsung. catatan. Harusnya. Ya, oke, Bang. Langsung tapi yang saya pikirkan dan yang saya duga ya, seluruh drama yang pemilihan kemarin itu termasuk walkout itu hanya disebabkan oleh karena satu hal. Apa, Bang? Itu karena Ibu Mega dan Pak SBY tidak ketemu. Komunikasi tidak lancar. Dan itu soal personal yang pernah satu saat saya dengar Pak SBY bicara, pingin ketemu Ibu Mega. Tetapi Ibu Mega tidak membuka pintu. Tetapi kalau saya harus ke sana, saya kan presiden juga. Oke, kita kira-kira boleh begitu. Iya, kita jadi boleh bahas. Saya khawatir bahwa ini semua adalah pangkal dari kejadian itu. Saya sedih sekali kalau gara-gara komunikasi Ini itu boleh kemudian dikomentari atau nanti?
Boleh kita tunda sebentar? Oh, ya boleh. Kita akan bicara soal komunikasi itu sesudah jeda berikut.